Perintis, Nuremberg. Kemudian kita membahas Statuta Roma, yang mana merupakan dasar dari terbentuknya ICC. Memang di sini kita lihat bahwa kita banyak belajar ajas, baik di S1 dulu, belajar teori. Nah, di S2 ini adalah lebih mendalami atau memperdalam tentang hukum dalam konteks bukan dogma atau hukum positif, tapi lebih menekankan kepada suatu hukum dalam tataran yang lebih tinggi, bisa dia dalam bentuk teori ataupun nanti kalau S3 saudara filsafat. Jadi dasarnya S1, S2, S3 itu sebenarnya juga melihat atau memandang hukum dari suatu aturan-aturan yang bersifat praktis, yang merupakan dogma atau hukum positif. Kemudian yang lebih tinggi adalah lebih tinggi lagi berbentuk teori atau ajas yang mendasari dari hukum positif itu. Kemudian yang lebih abstrak itu adalah filsafat sebenarnya, yang merupakan suatu rangkaian ide-ide dari hukum. Nah, jadi di dalam Statuta Roma itu banyak ajas-ajas yang kita pelajari yang lalu, bahwa yang kita lihat dari S1 bahwa ini ajas yang kaku, tapi kalau kita lihat di Statuta Roma atau hukum pidana internasional ada yang pengecualian-pengecualian dari ajas. Nah, oleh karena itulah, karena memang kita seperti seminar yang lalu teman-teman yang mengemukakan, kita juga belum meratifikasi dan seterusnya beberapa perjanjian internasional, maka kita sebagai pencerahan saja sebenarnya. Pencerahan agar ada kesan bagi ibu dan bapak sekalian atau saudara sekalian, bahwa kita ada kesan sudah pernah membaca atau membahas tentang gambaran umum tentang ICC. Oleh karena itulah, maka kita sepakat dalam kuliah-kuliah yang lalu juga ada kita membuat makalah sederhana dan kita presentasikan. Nah, jadi baiklah, saya persilakan kepada Ibu Febri untuk mempresentasikannya. Katanya juga hari ini ada tamu, namanya di Kalianda banyak sekali tamu, jalan pintas atau lewatnya. Silakan Ibu Febri. Ya, izin Pak, yang memulai pertama Pak Diki dulu Pak. Iya Pak, izin Pak. Tapi video saya masih belum ini. Nggak apa-apa. Nanti kan ya saya, ya izin untuk share screen. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak dan Bu Elizabeth? Sudah ya? Baik. Belum ada kelihatan. Belum ada kelihatan? Udah. Oh, sudah ya? Baik. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Sofian Sitopu, SHMH, MKN, dan Bu Febriana Elizabeth sebagai rekan kelompok saya. Kelompok kami akan mempresentasikan materi hukum pidana internasional dengan judul dan tema peran International Criminal Court atau ICC dalam upaya penyelesaian etnis Rohingya. Mohon izin Bapak, mungkin di minggu lalu juga sudah ada yang mengemukakan tema ini, tapi memang dalam prosesnya ini bisa dibilang kebetulan saja. Nah, kalau diizinkan, kami akan mempresentasikan menurut gaya dan sudut pandang kami sendiri terkait penyelesaian kasus Rohingya ini di ICC, seperti itu. Ya. Selanjutnya, terkait perlakuan etnis Rohingya di Myanmar, ini seperti yang kita tahu bahwa keberadaan etnis Rohingya tidak diakui oleh negara Myanmar, yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan kewarganegaraan Myanmar
atau Burma Citizenship Law 1982, Myanmar menghapus Rohingya dari daftar 8 etnis utama, yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, San, dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Presiden Myanmar waktu itu Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis Rohingya dengan mengatakan dalam forum internasional bahwa Rohingya are not our people and we have no duty to protect them. Presiden Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugee atau ditampung di negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut etnis Rohingya diarahkan sebagai a threat to national security. Itu. Nah, perlakuan buruk yang dilakukan terhadap etnis Rohingya sudah terjadi sejak tahun 1962. Berbagai tindakan sistematis dilakukan dengan tujuan untuk mengusir etnis Rohingya secara paksa dari negara Myanmar. Tindakan genosida juga terjadi sejak tahun 1978 yang mengakibatkan kebebasan untuk bergerak, freedom to movement, bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai migran ilegal. Selain itu, ada pula tindakan berupa extrajudicial killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan, propaganda, anti-Rohingya, dan anti-Muslim kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama, bahkan untuk dapat mewujudkan tujuan terusirnya etnis Rohingya di negara Myanmar tersebut, operasi militer pun dilakukan untuk menghilangkan imigran ilegal. Sejak terjadinya konflik pada bulan Juni 2012, sedikitnya ada 650 warga etnis Rohingya yang tewas. Dan sekitar 1.200 warga dinyatakan hilang dan 50 warga kehilangan tempat tinggal. Kemudian, atas perlakuan tersebut, adakah pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya? Apa saja kalau ada? Unsur kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, yang pertama, perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas, widespread. Makna meluas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan, dapat menimbulkan banyak korban dalam skala yang besar dan berakibat serius. Bahwa tindakan dari pemerintah Myanmar tersebut telah menimbulkan ratusan dari etnis Rohingya tewas, luka-luka, serta ada yang melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil. Makna dari sistematis ini dipandang sebagai metode yang dilakukan telah terorganisir atau telah direncanakan sebelumnya. Dalam kasus Rohingya, pemerintah Myanmar membentuk operasi-operasi untuk menyebabkan etnis Rohingya terusir secara paksa. Yang kedua, adanya pengetahuan, with knowledge, pengetahuan yang dimaksud bahwa si pelaku telah mengetahui sebelumnya atau sadar tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat. Tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya berupa penangkapan sewenang-wenang, propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, perkosaan, kerja paksa, pembatasan gerak, larangan berpraktek agama, pembatasan pendidikan, mengakibatkan etnis Rohingya meninggalkan negara Myanmar, serta pemerintah Myanmar mengetahuinya dan bertujuan mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar. Jadi, berdasarkan unsur kejahatan tersebut, memang perbuatan dari pemerintah Myanmar ini memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan seperti itu. Kemudian terkait yurisdiksi, berbicara tentang yurisdiksi International Criminal Court dalam penyelesaian kasus etnis Rohingya akan diteruskan oleh Bu Febriana Elizabeth. Silakan. Izin melanjutkan, Pak. Untuk yurisdiksi International Criminal Court sendiri, dalam penyelenggarannya ICC berlandaskan asas complementary principle atau asas pelengkap, di mana ICC ini status dan fungsinya tidaklah menggantikan pengadilan nasional atau merupakan perluasan dari pengadilan nasional, tetapi justru hanya sekedar melengkapi dalam hal negara nasional atau negara pihak tidak bersedia atau unwilling atau tidak mampu atau unable mengadili. Seperti itu. Lalu selanjutnya berkaitan dengan yurisdiksi dari ICC terhadap pelanggaran HAM yang diatur dalam Statuta Roma 1998 itu ada 4. Yang pertama,
rationale person itu diatur dalam pasal 25 Statuta Roma, di mana ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah dia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Dengan kata lain, mengenai subjek hukum ini, di pasal 25 ini mengatur mengenai subjek hukum yang dapat diadili. Kalau di kasus etnis Rohingya sendiri, maka yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan adalah berbicara soal individu. Lalu yang kedua ada ration materi. Pasal 5 sampai 9 5 sampai 8 Statuta Roma, di mana yang dapat diadilinya adalah kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mengenai kasus etnis Rohingya ini masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga mengenai rasion terhadap temporisnya, di mana tindakan suatu lembaga yang dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam kewenangan lembaga apabila lembaga tersebut dibentuk sebagaimana pasal 11 Statuta Roma, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus etnis Rohingya sendiri, kejahatan ini terjadi sesudah tanggal tersebut, sehingga apabila mau diadili melalui ICC dapat mengadili kasus yang bersangkutan. Yang selanjutnya mengenai yurisdiksinya, kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan yurisdiksi apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998. Lalu selanjutnya mengenai upaya dan yang selanjutnya mengenai apakah ICC terkait dengan etnis Rohingya ini, apakah ICC dapat melaksanakan kewenangannya jika negara mempunyai yurisdiksi atas kasus. Dan dalam kasus ini, si ICC bisa mengadili apabila si negara yang bersangkutan atau Myanmar sendiri tidak mau atau unwilling atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Dasar untuk menentukan negara tidak bersedia atau unwilling itu ada 3. Yang pertama, langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5. Yang kedua, ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan. Lalu berkaitan dengan apa yang dimaksud dasar dari negara menentukan negara tidak mampu atau unable, itu dalam suatu kasus tertentu apabila disebabkan oleh ketidakberdayaan secara menyeluruh atau sebagian dari sistem pengadilan nasionalnya, negara tersebut tidak mampu menghasilkan atau membawa tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu, atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya. Itu dasarnya mengenai, lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai hambatan, upaya dan hambatan penyelesaian kasus etnis Rohingya ini melalui ICC. Selanjutnya, upaya penyelesaian kasus Rohingya sendiri. Penyelesaiannya sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penyelesaian secara damai dengan metode konsiliasi terlebih dahulu, baru penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, lalu pemberian pasukan PBB untuk penghentian permusuhan dan tercapainya gencatan senjata demi tujuan rekonsiliasi di Myanmar. Selanjutnya, melalui hambatan penyelesaian kasus Rohingya sendiri. Mengenai hambatannya, sejauh ini ada
dua, Pak, menurut kelompok kami. Yang pertama, tidak diakuinya status keluarga negaraan etnis Rohingya di negara Myanmar berdampak pada perbedaan pandangan antara ICC sendiri dengan anggapan pemerintah Myanmar. Lalu yang kedua, karena Myanmar merupakan anggota ASEAN, mereka juga menganut prinsip non-intervensi yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN, di mana Myanmar dengan tegas menolak pertolongan ataupun bantuan negara-negara di ASEAN dalam menyelesaikan kasus intern yang terjadi di negara Myanmar. Itu lalu kesimpulan dari kelompok kami, penyelesaian kasus etnis Rohingya yang berlarut-larut merupakan bukti dari ketidakmampuan sistem peradilan Myanmar dalam menyelesaikan kasus etnis Rohingya sekaligus mengadili pelaku pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya tersebut. PBB sendiri telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang bersangkutan mempunyai yurisdiksi atas kasus sungguh-sungguh tidak mau atau unwilling ataupun tidak mampu atau unable untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Upaya-upaya dalam menangani kasus Rohingya sudah dilakukan, namun ICC tidak dapat melakukan penanganan terhadap kasus etnis Rohingya ini karena tadi hambatannya ada perbedaan pandangan antara ICC dan pemerintah Myanmar, serta pemerintah Myanmar sendiri menolak dengan tegas pertolongan yang ataupun bantuan-bantuan dari negara-negara ASEAN karena prinsip non-intervensi tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elizabeth dan Pak Diki. Saya sudah mendengarkan presentasi yang saudara ajukan berdua. Perlu kita ketahui memang ini adalah bersifat sangat abstrak juga memang. Kalau kita lihat kenyataan dari hukum kita, jelas semua perangkat-perangkat yang atau misalnya sistem peradilan yang sudah lengkap, criminal justice system misalnya dalam peradilan pidana dan hukum acaranya juga dalam peradilan perdata, tetapi di dalam konteks kejahatan yang ada dalam Statuta Roma atau yang dapat diadili ICC adalah kejahatan yang ditetapkan dalam Statuta Roma. Ada hal-hal yang sangat berpengaruh di dalam kejahatan-kejahatan yang ada di Statuta Roma 4 jurisdiksi, apakah misalnya war crime, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, ini semua seperti yang pernah kita uraikan atau fakta-fakta yang mungkin saudara pelajari sendiri, bahwa dalam hal terjadinya satu kejahatan antara kelompok, misalnya kalau kita buat kelompok penguasa dengan kelompok yang di objek dari kejahatan seperti pemerintahan Myanmar dengan Rohingya, atau mungkin sekarang juga di Myanmar sana ada rejim militer dengan pro-demokrasi kalau boleh dikatakan. Ini nanti siapa yang melakukan tindak pidana, itu adalah tidak seperti hukum pada umumnya, artinya tergantung bukti, benar salah, itulah dihukum. Tapi dalam politik, kalah menang itu yang menjadi objek biasanya. Maksud saya adalah, kalau nanti dalam rejim ini menang kelompok demokrasi, mungkin rejim militer bisa diadili. Tetapi pada saat rejim militer memang tetap menang, dia berkuasa dengan legitimasi dari rakyat dalam tanda kutip, maka pembunuhan-pembunuhan terhadap pro-demokrasi yang ada sekarang katanya udah ribuan, itu juga susah untuk diadili. Susah untuk diadili. Nah, ini juga kemarin kan pemerintahnya kuat. Waktu pemerintahan Suki ini kuat. Jadi untuk mengadili ini ada hambatan-hambatan dari pemerintah yang berkuasa, apalagi di atasnya itu ada hak veto. Nah, kalau misalnya sekarang menurut indikasi, saya juga tidak tahu. Kalau rejim ini didukung oleh Tiongkok, yang lain didukung oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi, yang dulu juga demikian. Nah, seperti Israel, Palestina misalnya.
tentara Israel banyak menimbulkan korban terhadap Palestina, tapi itu dikatakan adalah teroris, misalnya Hamas dan seterusnya. Sehingga pada saat mau diadili dibawa ke ICC, tentu yang punya hak veto bisa tidak mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan suatu turut campur tangan. Tidak diizin, tidak dia asal tidak bersih, tidak sepakat, tidak bisa. Nah, oleh karena itulah banyak hambatan-hambatan yang terjadi di sini. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam KUHP kita pun di dalam pasal 6 dan pasal 9 kalau saya tidak salah adalah bahwa hukum pidana kita ini berlakunya tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan internasional. Nanti saudara lihat. Artinya hukum pidana nasional kita menghargai sekali. Nah, tetapi prinsip yang saudara banyak jelaskan ini unwilling dan unable itu malah sebaliknya diberikan. Nah, kami hukum pidana ICC jangan berlaku dong. Silakan aja Anda diadili. Artinya diberikan kebebasan kepada sistem peradilan nasional kalau ada pelanggaran yang 4 dari Statuta Roma juga silakan, nggak apa-apa. Silakan aja adili. Kami berikan. Tetapi kalau saudara tidak mau dan tidak sanggup, kami akan ambil alih. Nah, artinya unwilling. Kau tidak, negara Anda tidak mau. Ini udah jelas ini. Nah, sudah ada misalnya pelaporan, sudah ada penyelidikan dari jaksanya, udah diselidiki, udah ada. Nah, ada juga laporan. Silakan adili. Artinya dengan diamati oleh lembaga-lembaga internasional. Tentu yang merupakan sub dari ICC. Kalau tidak mau, unwilling, apa alasannya? Atau tidak sanggup? Tidak sanggup ini sebenarnya sudah terjadi kehancuran dari suatu sistem di negara tersebut. Negara itu sudah lumpuh. Nah, itu boleh, itu sudah tidak sanggup. Maka dia boleh ambil si pelaku. Pelaku ini akan dihilangkan kedudukannya apapun. Impunity ini akan dihilangkan. Artinya kekebalan yang bersifat permanen itu dihilangkan, bukan imun, tapi impunity akan diambil, akan dihilangkan. Sebab ada beberapa pejabat yang memang dia menjadi kekebalan itu bersifat permanen, impunity dia. Jadi diambil. Dewan Keamanan PBB boleh mengambil suatu tindakan. Jadi tiga cara untuk mengajukan suatu kejahatan internasional yang Statuta Roma, baik pribadi atau kelompok, baik negara itu sendiri menyerahkan atau Dewan Keamanan yang terakhir. Nah, itulah artinya terjadi unwilling dan unable ini adalah kita perhatikan sebenarnya ada suatu pergesekan antara ajas yang kita anut dengan ini, dengan unwilling dan unable ini. Ini mungkin banyak pertimbangan. Tentu ini orang-orang atau ahli-ahli seluruh dunia, ahli-ahli hukum di artinya negara-negara Eropa yang menganut common law system dan Eropa kontinental itu kan ada dua sistem yang berbeda. Itu semua bercampur di sana. Nah, ini adalah sebagai suatu pencerahan bagi kita, terutama Ibu Elizabeth juga adalah orang-orang yang memutus atau hakim, kemudian Pak Diki, yang memerlukan banyak sekali atau wawasan yang luas. Tidak bisa kita memandang satu kejahatan, terutama misalnya kami ini sebagai advokat, tentu pandangannya adalah bagaimana membuat ringan atau membebaskan klien kami. Nah, jaksa juga begitu. Kalau tidak di dakwanya salah dan tidak terbukti bahkan bebas, itu kan dieksaminasi. Tentu ini adalah suatu pertentangan. Nggak bisa memandang dari satu sisi, dari jaksa atau dari hakim, tentu dia punya pandangan yang berbeda. Ini ada apa di belakang dari ini? Tentu kan dia tidak memandang yang hanya kelihatan tertulis. Dia akan menjauh ke belakang. Nah, ini semua sebenarnya ada beberapa ajas yang ada pengecualian. Seperti misalnya kita lihat dari dulu, kalau sudah ada legalisasi, diadili sekali lagi. Atau tidak boleh satu kali diadili. Dalam kasus-kasus yang kita temukan di pengadilan internasional,
bisa saja sudah dia negara diadili kali. Ya, itu kan melanggar asas legalitas, benar. Misalnya bisa dibuktikan pengadilan yang saudara lakukan dulu adalah sebenarnya pengadilan yang tidak sungguh. Pengadilan sebenarnya melindungi dari terdakwa sendiri seperti yang tadi ada dikemukakan tadi, melindungi terdakwa. Ini kami tidak ada bukti-bukti. Pada saat dia berkunjung suatu negara tersebut, negara di mana kejadian dilakukan, atau ada warga negara yang di korban, itu bisa diadil lagi, ada terjadi. Inilah yang perlu kita sedikit wawasannya, bahwa ajas itu kita lihat apa dasar pengecualiannya. Tentu dicari lagi yang lebih teori atau ajas yang lebih pas. Itu nanti berguna semua untuk saudara menyusun tesis. Semua tulisan-tulisan ini adalah memperluas wacana saudara nanti untuk menyusun tesis. Nah, itu saya pikir sekedar tambahan kepada saudara, karena saudara tidak ikut kuliah beberapa yang lalu. Mata kuliah kita seperti ini. Jadi itu yang bisa saya kasih sedikit ulasannya. Ada mau disampaikan Ibu Elizabeth atau Pak Diki? Cukup Pak kalau dari saya. Dari saya cukup juga Pak. Ya udah. Jadi selamat mata kuliah kita sudah selesai. Saya juga masuk sekian kali. Yang penting kita ada formalnya. Nanti kalau ada orang bilang Ibu Elizabeth nggak pernah kuliah, saya bisa bertanggungjawabkan, dan Pak Diki juga saya bisa bertanggungjawabkan. Nah, artinya kita tidak boleh ada cacat prosedur, atau prosedur semua kita ikuti, karena sekarang ini tidak senang orang kita lihat orang tidak senang orang susah melihat kita senang, dan senang melihat orang kita susah. Jadi kita harus senang aja, nggak ada, bukan pula gara-gara itu kita harus susah, tidak, kita harus senang gitu loh. Cari bagaimana supaya senang. Itu saja dari saya. Selamat pagi Ibu Elizabeth dan Pak Diki. Terima kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.